Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hari ini kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan 1 orang ahli. 5 saksi tersebut terdiri dari 2 saksi yang berada di dalam berkas perkara dan 3 saksi tambahan yang di luar berkas perkara. 2 saksi yang berada di dalam berkas perkara adalah Indira Cundatita Syahrul, putri kandung SYL, dan GM Media Radio Prambors Driga Raya S. Santo. JPU juga memanggil Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni dan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyur serta pemilik suite travel Harley Lavian. Ketiganya menjadi saksi di luar berkas perkara yang menjerat SYL. Kemudian singkat cerita, saudara kenal, tadi saudara sudah mengatakan ada wakil bendahara umum, saudara ada 2. Betul yang mulia. Apakah salah satunya Joyce? Betul yang mulia. Siapa? Joyce Triatman yang Joyce ya? Triatman. Joyce Triatman, benar ya? Betul yang mulia. Baik, itu menjadi staf ahli atau staf khusus Menteri Joyce? Izin yang mulia, sebenarnya saya nggak tahu dia staf khusus atau staf ahli yang mulia. Oke. Taunya di Pak SYL yang mulia. Oke. Kapan saudara mengetahui kalau wakil bendahara umum saudara itu menjadi staf ahli atau staf khusus menteri? Setelah? Itu nggak tahu yang mulia. Nggak tahu, nah maksudnya kan pada setelah itu saudara tahu? Tahu. Pada akhirnya tahu. Wakil bendahara benar yang mulia, tapi iya. Dia kerja dengan Pak SYL. Kapannya saya nggak tahu yang mulia. Pada akhirnya kan saudara tahu. Pada akhirnya tahu yang mulia. Pada akhirnya saudara tahu bahwa dia adalah salah satu tugas di apakah staf ahli atau staf khusus, saudara ngerti. Staf khusus ya. Akhirnya saudara mengetahui Joyce Triatman ya. Panggil Joyce, saksi Joyce kemarin sudah diperiksa. Baik ya. Kemarin sempat keterangan Joyce itu dibantah oleh terdakwa. Joyce, penempatan Joyce ini sepengetahuan saudara, apakah usulan dari partai atau dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa partai menyodorkan 3 orang kepada menteri untuk dipilih sebagai staf ahli atau staf khusus? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu saudara. Tidak tahu ya. Tidak dalam tahu ceritanya tidak tahu. Yang saudara tahu setelah itu Joyce menjadi staf wakil bendahara. Wakil bendahara dan saudara menjadi staf ya. Ahli dari itu yang saudara tahu ya. Lalu bagaimana jalannya sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor? Kita tanyakan kepada rekan Erninda Febiola. Erninda, fakta apa saja yang bisa Anda sampaikan dalam sidang kali ini? Silakan. Ya, selamat siang Windy. Hari ini masih berlangsung sidang di belakang saya dan fakta-fakta baru yang dikemukakan oleh Syaroni selaku saksi yang menjadi sorotan pada hari ini sebagai saksi dari Bendahara Umum Partai Nasdem, yaitu hakim merasa heran karena Ahmad Syaroni banyak menjawab tidak tahu terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim, yaitu seputar dana yang diterima dari Kementan sebesar 850 juta untuk membiayai, yang kabarnya untuk membiayai acara Bacalek. Adapun dana tersebut sudah dikembalikan ke pihak KPK oleh Ahmad Syaroni, namun Syaroni tidak mengetahui asal muasal dari dana tersebut. Jadi hakim tadi sempat mencecar mengapa mengembalikan dana sebelum mengetahui dana tersebut berasal dari mana. Lalu selain itu poin yang dibahas pada hari ini berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung yang pernah dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati yang merupakan organisasi dari Partai Nasdem yang merupakan ketua umumnya, yaitu Indira Cundatita Syahrul, yang mana merupakan putri kandung dari SYL. Dan juga di kegiatan Garda Wanita tersebut terdapat
pembagian sembako ke 34 provinsi serta untuk membiayai kurban. Namun Ahmad Saroni mengakui juga tidak mengetahui kegiatan serta pemasukan dari ataupun pengeluaran dari garda wanita Partai Nasdem tersebut. Lalu hakim merasa heran serta menyandingkan atau menghadirkan kedua saksi secara bersamaan, secara tiba-tiba, sehingga Indira Cundatita ditanya oleh hakim mengapa partai atau ketua umum bisa tidak mengetahui kegiatan atau kucuran dana apa saja yang masuk ke garda wanita Malahayati tersebut. Dan Indira menyebutkan bahwa organisasi sayap tersebut memiliki ADART serta otonomi tersendiri, sehingga laporan kegiatannya langsung ke Dewan Pembina tidak melalui bendahara umum. Hingga saat ini saksi masih diperiksa dan pemeriksaan juga masih berlangsung, dan juga masih ada 3 saksi lainnya, empat saksi lainnya. Ada Harley Lavian, pemilik Suita Travel, Fuad Hasan Masyur, pemilik Maknur Travel, lalu GM Radio Prambors Dirgaraya Santo, dan juga 1 saksi ahli. Kembali ke studio, Windy. Terima kasih Erninda Febiola atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.